Memang pramuka itu berangkatnya itu dari hati, Mas. Jadi benar-benar dari hati, tidak bisa dipaksa. Makanya kenapa toh pramuka itu didesain oleh para kakak pembina, oleh para pelatih kepada pembina itu semenarik mungkin. Ketika pemerintah menyampaikan baru-baru kemarin itu pramuka tidak diwajibkan sebagai ekstrakurikuler. Sebagai ekstrakurikuler. Sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi tidak masalah. Proses untuk penemuan bantara tersebut itu banyak sekali yang hanya tinggal beli, harganya 5.000 sampai 10.000 dipasang. Barisannya bagus, tapi tidak tahu proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Banyuwangi 24 jam OTW on the warga. Kali ini kami dari Banyuwangi 24 jam berada di kediaman seorang living legend. Living legend. Living legend. Di dunia pramuka, terutama karena apa? Karena kita memperingati Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus, makanya kenapa saya memakai hasduk, karena saya kan pramuka banget. Dan topi kebetulan alhamdulillah nyileh. Bareng teman kita, kakak kita yang sangat mungkin buat teman-teman yang fokus di dunia pramuka mungkin tidak asing lagi, bareng Kak Cek Ngopi apa tak celuk. Monggo nyantai. Bareng Kak Bedowi. Assalamualaikum, salam pramuka Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa, masih semangat dan terus bersemangat. Masih semangat dan terus bersemangat. Nah, itu kan salah satu tonggak seorang pramuka ya Kak, terus ya, semangat betul ya. Betul sekali. Semangatnya tetap semangat pagi ya. Semangatnya tetap semangat pagi. Pramuka itu tidak ada semangat sore malam, tidak ada, semangatnya tetap semangat pagi, harus fresh dan harus fresh. Jos pokoknya. Kali ini saya berada di kediaman Kak Bedowi, ini tepatnya di alamatnya mana? Desa Rejo Agung. Desa Rejo Agung di Kecamatan Srono. Buat teman-teman mungkin kalau pramuka atau yang sering ya Kak ya, teman-teman pramuka yang main ya, alhamdulillah. Mulai dari Kak Arum Sabil, Kak Warda Jawa Timur juga sudah pernah berkunjung di rumah saya. Ya, saya anggap bukan rumah istana lah ini ya. Istana bukan gubuk, tapi saya anggap istana karena begitu nyaman menurut saya. Saya juga merasakan di sini ini nyaman Kak. Walaupun ini disclaimer ya teman-teman, ini sebenarnya syuting dari kemarin. Berhubung cuaca faktor alam, jadi kita sambung hari ini. Kak Be sekarang lagi sibuk apa Kak? Ya sejauh ini untuk kesibukannya ya selain di pramuka juga kalau pagi hari ngajar, kemudian sore itu juga kegiatan pramuka, dan di sela-sela kegiatan pramuka kebetulan di kuartir cabang diberi amanat sebagai pramuka andalan urusan pramuka produktif. Jadi andalan pramuka produktif. Jadi usaha pupuk organik dan media tanam itu hanya sebagai salah satu bentuk karya dalam pengamalan Dharma kedua. Masih ingat nama buatan dasar Dharma pramuka ada berapa? Aku terakhir pramuka kapan sih? Terlalu lama mungkin. Ada 10 Dharma itu, yang nomor 2 cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Itu luar biasa. Saya coba untuk terapkan Dharma tersebut dengan aktivitasnya sebenarnya menjadi petani khususnya petani organik. Begitu. Nanti kita bahas itu soal itu Kak. Itu menarik itu. Kita ngobrol masalah pramuka ini Kak. Iya. Pramuka kan
sebagai seorang pramuka yang aktif sampai sekarang mungkin ya Kak nggih jenengan. Bukan mungkin, emang iya. Itu menurut Kak B sendiri sudut pandang pramuka menurut Kak B itu seperti apa sih Kak? Apa itu pramuka itu Kak? Kalau sesungguhnya pramuka itu adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Itu sebenarnya pramuka seperti itu. Kegiatan yang menarik dan menantang yang dilaksanakan di alam terbuka. Ya seperti saat ini kita kegiatan-kegiatan positif di alam terbuka itu sudah masuk di ranah kegiatan pramuka. Jadi pramuka itu tidak selalu berada di dalam kelas. Bahkan itu kalau menurut saya pribadi bukan kegiatan pramuka Mas, tapi nggih dalam kelas itu ya. Nggih, pembelajaran seperti itu. Kalau pramuka ya seperti ini ya, materinya disampaikan sekaligus praktek di alam terbuka itu pramuka. Menarik dan menyenangkan seperti itu. Nggih. Melihat gimana ya Kak ya? Kak B ini kan aktif pramuka itu kan yes awalnya mulai jatuh cinta sama pramuka itu sejak kapan Kak? Saya masih sangat ingat betul pada kelas 3 MI. Waktu itu saya di MI Kedung Gebang. Itu melihat pertama itu di televisi. Di televisi itu bapak-bapak tentara. Nah, tentara angkatan darat pada saat itu. Itu sedang entah kegiatan entah berita, pokoknya di berita itu pernah melihat. Nah, kemudian saya menampak loh kok keren sekali. Pasukan-pasukan tentara itu kok keren sekali dengan gagahnya dengan senjata dan barisan pasukannya, ya, terinspirasi itu. Saya bisa nggak ya jadi tentara? Nah, gitu. Waktu itu masih kelas 3 MI, betul. Berarti cita-citanya dulu seorang tentara berarti. Pernah bercita-cita menjadi seorang tentara, itu pernah karena melihat kegagahan dan semangatnya para TNI itu seperti itu. Nah, kemudian beberapa bulan atau beberapa minggu setelahnya itu saya tidak melalui televisi tapi langsung melihat para barisan, entah itu mungkin latihan atau bagaimana ya, melewati desa Kedung Gebang itu ternyata benar-benar keren ya. Pada saat itu berpikir saya pengen menjadi TNI. Itu pada saat itu. Nah, tapi karena di MI saya itu rutin, di MI Rodotu Tolibin itu rutin setiap hari, kalau tidak salah waktu itu hari Jumat. Itu kegiatan pramuka itu pada waktu itu tidak dibina oleh pembina secara langsung. Jadi mendatangkan pembina dari luar, dari kakak-kakak penegak, dari SMA seperti itu diperbantukan, jadi mendampingi pembina. Itu sering seperti itu, diajari baris berbaris. Saya berpikir, wah seperti tentara ya pramuka. Nah, seperti itu, Mas. Akhirnya terus tertarik. Akhirnya tertarik. Terus giat wes, mulai baris, mulai nyanyi lah di pramuka itu sama kakak-kakak sering diajari nyanyi. Sampai sekarang saya paling suka namanya nyanyi. Kebetulan ibu saya itu juga dulu sering memberi lagu-lagu yang berbau pramuka seperti Wayahe Sore-sore, itu pernah diberikan ibu saya pada saat saya santai-santai, itu diberikan lagu itu. Aku weruh rombong sate ini gede-gede. Kemudian saya inisiatif di usia MTS saya catat beberapa lagu-lagu dari ibu saya itu dan dari kakak-kakak pembina. Sekarang ada sekitar hampir 90-an lagu yang sudah saya catat dari kakak-kakak pembina, dari ibu, dan dari kreasi sendiri lagu-lagu yang saya rubah liriknya seperti itu. Itu senang sekali. Kalau soal lagu kan tetap lagunya walau bagaimanapun kan tetap berbau semangat pasti kalau. Oh iya, ada yang berbau semangat, ada yang berbau napa nggih? Kalau yang saya lihat lagu itu ada yang slow juga. Yang slow itu artinya memberikan motivasi. Pokoknya seperti itu. Iya. Tapi setelah makin kesini lagu-lagu pramuka itu ternyata Mas, dibeda-bedakan, ada yang khusus untuk anak kecil, untuk dewasa, untuk itu ada perbedaannya, tidak semuanya diberikan kepada anggota pramuka. Kalau dulu kan campur Kak. Campur. Ya karena sekarang alhamdulillah dipercaya sebagai pembina dan pelatih di Kuartir Cabang Banyuwangi, harus tahu lagu ini pantas apa tidak untuk adik-adik usia siaga, penggalang, penegak, atau bahkan untuk pembina itu harus tahu. Begitu Mas. Berarti seklop atau sesuka itu jenengan sama pramuka itu Kak? Nggak tahu kok sampai sebegitunya. Dari saat itu mulai dari kelas 3 MI itu terus sampai di MTS. Saya MTS-nya di Paras Gempal, MTS Miftahul Muftadiin itu di Paras Gempal Moncar. Itu sering sampai ikut di Dewan Galang, kemudian ikut kegiatan di Kuaran, itu sampai juara
beberapa kali juara. Ya sama teman-teman itu. Kalau di pramuka itu kan lebih mengutamakan tim. Jadi bukan perorangan. Istilah jenengan mungkin tidak ada super apa? Superman. Tidak ada Superman ya. Adanya super tim. Nah, pramuka itu banget. Nah, saya senengnya itu. Nah, itu juga yang menjadi alasan kita flashback Kak di tahun 2011 itu dunia pramuka. Kebetulan saat itu saya juga masih aktif di masih penegak atau penggalang jenengan dulu? SMP atau MTS itu? Usia itu? SMA 2011. Oh, SMA ya? Iya. Oh iya. Itu kan saya dapat undangan waktu itu. Dapat undangan dan di undangan sambil itu, minum kopi monggo enggak apa. Dan di undangan itu dituliskan kalau mau datang wajib pakai seragam pramuka. Ternyata undangannya undangan pernikahan. Ya, 2011. Itu kan waktu itu kan mungkin loh Kak ya, di Banyuwangi terutama itu mungkin pertama ada resepsi pernikahan yang semua mungkin bahkan sampai tamunya yang cuci-cuci piring itu pramuka semua pakai kostum pramuka. Itu sampai viral itu waktu itu Kak. Mungkin di zaman itu ya. Di 2011 itu sampai nikahnya sampai pakai kostum pramuka. Terus maharnya apa juga tunas kelapa dulu? Maharnya ya enggak lah, maharnya uang tapi saya bentuk dengan tunas kelapa. Maharnya tunas kelapa. Nggih, 2011 jadi maharnya waktu itu 211.000. Tapi itu luar biasa. Saya mendapatkan uang 211.000 itu pada saat itu pengorbanan yang tidak mudah bagi saya. Karena memang kondisi saat itu benar-benar alhamdulillah lah pokoknya. Kita ini agak ini bahasa Jawa rada jero maneh Kak. Waduh, rada jero maneh. Siap. Pramuka itu kan mungkin saya sesudah lepas ini dari dunia kepramukaan terus memasyarakat seperti masyarakat pada umumnya itu kan lebih ke sini kan banyak orang yang kalau lihat orang pramuka terutama itu apa sih pramuka kan gitu tuh Kak. Apalagi di masa-masa seperti saat ini, kemajuan zaman, majunya teknologi, itu kan mau nggak mau sedikit demi sedikit itu menggerus tentang bertambahnya untuk yang suka sama pramuka itu tergerus. Itu menurut Kak B menyikapi hal seperti itu pripun Kak? Begini ya, untuk menurut saya pribadi, karena memang pramuka itu berangkatnya itu dari hati Mas. Jadi benar-benar dari hati, tidak bisa dipaksa. Kemudian makanya kenapa toh pramuka itu didesain oleh para kakak pembina, oleh para pelatih kepada pembina itu semenarik mungkin, termasuk mengikuti era zaman sekarang ini yang penuh dengan digitalisasi. Pramuka harus bisa terlibat di dalamnya. Ya termasuk kalau dulu kan hanya menggunakan sandi, sandi morse, hanya menggunakan bendera saja. Ya bisa bendera, bisa lipri, bisa dan sebagainya. Lah tapi kalau sekarang karena sudah ada ada Android ya, ada gadget dan sebagainya. Kita harus tetap pertahankan itu, tetapi dengan tidak sampai ketinggalan lah seperti itu. Harus tetap mengikuti bagaimana pramuka bisa tampil di media sosial, kemudian tetap menghasilkan karya. Nah ini yang harus tetap kita pertahankan dan kita maksimalkan seperti itu. Karena sebenarnya sudah komplit melalui Dharma Pramuka yang ke-10 itu sudah menurut saya sudah sangat-sangat komplit sekali Mas. Jadi mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu apalanya kan Taci, Paparera, Hedi Bersula. Itu sebenarnya sudah sangat komplit sekali. Maka ketika pemerintah menyampaikan baru-baru kemarin itu pramuka tidak pramuka tidak diwajibkan. Pramuka tidak diwajibkan sebagai ekstrakurikuler. Sebagai ekstrakurikuler. Sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi tidak masalah dan welcome saja, karena sebelum ada pramuka diwajibkan di kurikulum di sekolah pramuka sebelumnya juga sudah berperan aktif. Termasuk saya malah waktu masih usia mereka, Mas, ini sedikit cerita. Waktu penegak SMA saya itu malah tidak diperbolehkan pramuka oleh kepala sekolahnya itu. Saya ingat betul saya waktu itu di Jember. Jadi bahkan di tahun 2002 itu seragam pramuka itu dihapus.
saya sebagai pegiat pramuka nelongso. Berarti lebih barbar dari ini, Loh, nggih? barbar Mas. Jadi pada saat saya masih kelas 1 itu kan masih ada beberapa menggunakan seragam pramuka. Nggih. Itu di semester selanjutnya pada saat masih kelas 1 ditiadakan, bayangkan. Kita ada sekitar 80-an teman-teman yang pecinta pramuka tetap latihan, Mas. Akhirnya tergeser tinggal 40, Mas. Yang sampai di Bantara itu tingkatan Bantara itu hanya 40 anak dari total jumlah siswa 1.600-an siswa. Itu yang dulunya aktif ya? Yang mungkin kira-kira itu yang aktif dulu di Penggalangnya atau di SMP-nya, kemudian melanjutkan lah. Itu hanya 40. Sampai yang sampai lulus di tingkat Bantara itu hanya 15 orang. Putra-putri. Itu latihan juga di sekolahan? Latihannya kadang-kadang di sekolahan, kadang-kadang kita latihan bersama teman-teman di Saka, kadang-kadang gabungan seperti itu. Kalau di sekolahnya tiap hari Jumat juga. Itu tidak diperbolehkan sama kepala sekolah. Jangan bayangkan. Sampai kita ikut lomba di beberapa waktu itu, lomba tegak dega sekali di Seren Besuki, lomba bersama penegak dan pandega. Besuki itu? Ya itu kami itu juara 1, bayangkan. Ada lomba sistem model Ninja Warrior itu, model Raya Pantali 1, kemudian wah macam-macam ya. Kemudian apa itu? Wah, pokoknya kegiatan kepramukaan itu kita alhamdulillah pernah juara 1 dulu sekali Seren Besuki. Pulang membawa piala, saya sampaikan kepada kepala sekolah pada saat alhamdulillah Pak kita sudah mendapatkan juara. Jawabannya apa coba? Saya nggak butuh piala. Itu piala bisa ditaruh di gudang, bayangkan. Betapa telongsonya pada saat itu yang ikut 3 orang putra. Saya namanya itu Muhyiddin sama Jupri. Ya Allah, 3 teman ini. Yang perempuan Mbak Muci, siapa itu? Mbak Muci, Anin sama siapa, 3 orang itu. Juara 1, Mas. Seperti ya Allah. Tapi apresiasinya nggak ada. Tidak ada apresiasi. Seharusnya kalau anak-anak sekarang mungkin sudah down dan nggak akan ikut pramuka lagi. Tapi kita tidak. Akhirnya kita berupaya supaya tetap ada pramukanya pada saat itu di sekolahan saya. Akhirnya gabung. Kita mengundang teman-teman dari SMKN 4 Jember pada saat itu, kemudian teman-teman Paskibra yang masuk di pramuka, akhirnya banyak teman-teman gabung di sana. Nanti sesekali persaminya di SMK mana, SMA mana seperti itu. Itu saking senengnya, jadi tidak diperbolehkan pun kita tetap latihan. Maka ketika hari ini pemerintah tidak mewajibkan, untuk bagi saya pribadi ya tidak masalah. Jadi nanti tinggal PR kita sebagai pembina itu meramu seperti apakah, semenarik apakah pramuka di gugus depan atau di pangkalan tersebut, baik di SD, SMP atau. Tapi imbas dari itu pasti ada dong, Kang? Oh, imbas jelas, dari karena diwajibkannya ini loh ya. Kadang-kadang memang disiplin itu harus dipaksa, Kak. Kak apa Mas iki? Kak toh. Oh iya, Kak. Kakak. Kak Dharma. Yang penting bukan kakek-kakek, ya. Jadi Kak Dharma, pramuka itu memang kadang-kadang memang harus dipaksakan. Tapi tidak harus selalu nggih. Harus dipaksakan karena memang dari dipaksa itu khususnya disiplin. Itu mula-mula merasa terpaksa, akhirnya terbiasa, Mas. Dipaksa, terpaksa, kemudian terbiasa. Ya tidak jauh beda dengan sholat. Kalau di agama Islam itu jauh dengan sholat. Usia waktu masih MI saya masih dipaksa-paksa untuk sholat itu. Harus sholat, harus begini. Kalau nggak gelem sholat sablek. Ya sakit pada saat itu. Nah, begitu juga di pramuka, barisnya harus begini, kemudian danton atau pimpinan pimpinan itu berada di paling depan, kemudian barisannya begini, ya harus manut. Capek, misalkan panas, ya wajar lah. Tapi itulah disiplin. Tapi kira-kira yang melandasi pasti ada alasan dong, Kak. Untuk pemerintah sendiri mengambil keputusan tidak diwajibkannya itu loh, Kak. Ya. Kalau menurut Kak B sendiri kira-kira apa nggih, Pak? Kalau menurut saya pribadi ya pemerintah itu mungkin memberikan keleluasaan penuh lah, tidak mengekang secara berlebihan. Imajinasi tiap-tiap siswa itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin niatnya adalah ya yang suka pramuka biar melanjutkan di pramukanya, yang suka dengan kesenian apa melanjutkan di keseniannya, yang olahraga dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi kita sebagai pegiat pramuka tidak pernah berpikir pramuka pemerintah tidak mewajibkan, tidak baik kepada pramuka atau tidak sejalan dengan pramuka.
Tidak seperti itu. Kita positive thinking saja. Nanti tergantung dari kuartir sampai di kebijakan dari masing-masing pembina di tiap-tiap gugus depan. Seperti itu. Kalau untuk sekolah kira-kira ini enggak Kak ya, berpengaruh apa enggak ya Kak? Maksudnya di lingkup sekolah yang dulunya mewajibkan ekstra pramuka terus kalau akhirnya... pengaruhnya pasti pengaruh Mas, nggih. Yang mungkin harus punya seragam yang lengkap, atribut pramuka yang lengkap. Kemudian tapi menurut saya banyak positifnya, karena banyak positifnya bagaimana nanti ketika yang benar-benar suka pramuka ya pasti akan mengikuti step by step pramukanya. Seperti penemuan bantara, saya sering melihat di sekolah-sekolah karena diwajibkan akhirnya banyak yang memakai bantara, ternyata mereka tidak melalui proses untuk penemuan bantara tersebut. Bantara itu tanda kecakapan umum, ya, tanda kecakapan umum bantara harus melalui proses namanya uji di syarat kecakapan umum tersebut. Itu banyak sekali yang hanya tinggal beli, harganya 5.000 sampai 10.000 dipasang, barisannya bagus, tapi tidak tahu proses tersebut. Tapi ketika ada momen, ada keputusan ini, saya yakin nanti yang giroh pramukanya, ya, semangat ke pramukanya akan kembali lagi seperti itu. Itu sudah kami, menurut pandangan kami seperti itu. Berarti intinya tersaring sendiri kayak akan tersaring sendiri. Maksudnya yang emang suka dengan pramuka akan mengikuti alurnya. Iya, betul sekali. Sukanya cuma suka karena manut grup jok, itu akhirnya kan nyingkir dengan sendiri. Soalnya anak muda kebanyakan teman-teman saya yang nggak suka pramuka ikut pramukanya karena memang ada campingnya, ada camping, ada kemah yang pokoknya yang hura-hura itu seneng. Itu ada. Walaupun tengah malam dibangunin ya. Luar biasa. Tapi lagi-lagi ya pramuka harus dengan kondisi seperti itu harus tahu lah, ya. Makanya pentingnya di dharma pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai landasan awal seorang anggota pramuka, yaitu baik yang beragama Islam, Hindu, Kristen. Jadi tidak kemudian kok terus yang Islam pada saat kegiatan harus sholat semuanya, ya tidak, tetap sesuai dengan jalurnya masing-masing, seperti itu. Iya. Jenengan kan ya juga aktivis pramuka dulu. Sekarang sekarang ya aktivis di bidangnya. Kalau di Banyuwangi Selatan, pramuka itu saya lihat kan poros punjernya emang pramuka, tapi di samping itu ini nggak tahu ya Kak, ini di Banyuwangi Selatan atau di Banyuwangi luas untuk Saka itu kan ada Saka Wana Bakti, ada Saka Bayangkara. Setahun jenengan coba Saka apa satu. Terus Saka, waduh lah ya. Iya nggak apa-apa. Soalnya yang melaya Wana Bakti kalau Bayangkara itu termasuk rentetan dari pembelajaran pramuka sendiri atau emang dari pramukanya sendiri menuntut. Soalnya mayoritas walaupun nggak wajib ya Kang ya, mayoritas yang ikut kegiatan-kegiatan tersebut adalah teman-teman dari pramuka gitu. Sebenarnya adanya Saka itu adalah salah satu metode atau cara organisasi pramuka itu untuk memilah, memilah anak ini seneng di bidang apa toh. Nah, kebetulan saya dulu kan di Taruna Bumi, Bakti Usada sama Wana Bakti. Yang paling lama di Wana Bakti. Nah, itu karena apa? Ini suka seneng dengan dunia kesehatan, maka pramuka punya wadah namanya Saka Bakti Usada. Nah, itu biasa saya pernah di sana Saka Bakti Usada. Mayoritas pada saat itu saya Saka Bakti Usada Mayang. Itu mayoritas perempuan. Nah, kalau di Sekawana Bakti ini ya. Lebih yang suka ke alam ya. Ya, lebih ke hutan. Namanya Wana itu wana kan wono itu hutan. Bakti itu ya mengabdikan diri. Itu saya di Jember pada saat itu, kemudian saya teruskan di Tegal Delimo. Nah, itu terus keren lah, pokoknya tidak ada puas-puasnya kalau di Sakawana Bakti itu. Karena memang bergerutnya di alam, mulai dari pembibitan tanaman, kemudian pengolahan kayu, dan sampai ada istilah Bitagore kalau di Wana Bakti. Bitagore masih ingat nopo? Itu krida itu cabangnya. Jadi ada cabangnya di masing-masing Saka, ada cabangnya. Krida itu ada krida Bitagore, Binawana,
Bita Tatawana, Bita Gunawana, dan Reksawana. Itu ada krida yang diterapkan di bidang di Saka Wana Bakti. Nah, Saka Taruna Bumi, nah, itu tentang pertanian, sing seneng bertani lah. Kebetulan saat ini saya menekuni di bidang pertanian itu. Cuma sayangnya kurang anu Mas, saya belum ada wadah, kurang bisa meneruskan ilmu ketaruna bumiannya. Cuma dalam bentuk luas tetap saya share ke teman-teman umum lah seperti itu. Jadi itulah tujuannya adanya Saka seperti itu. Sing seneng dengan dunia kemiliteran ada namanya Saka. Nopo ayo masih ingat? Napa nih? Pramuka sing di bidang angkatan Saka Bayangkara. Ya, kok ya? Wira Kartika itu angkatan darat. Kalau TNI angkatan laut namanya nopo? Saka kelautan. Saka Dek. kok lali ae iki. Kalau kelautan ya bahari. Oh, nggih Saka bahari. Enggak apa sambil mengingat. Kalau di naungan apa tadi? Bahari sudah. Angkatan darat sudah. Udara itu namanya ada Saka Dirgantara. Ada Saka pariwisata, macam banyak sekali sekarang banyak yang Saka yang baru. Itu sebenarnya adalah upaya untuk bagaimana pramuka, pemuda pramuka itu terus menyalurkan bakat dan minatnya seperti itu, Mas Dharma. Nangkep. Kak Dharma. Jadi tidak ada istilah pramuka itu membosankan sebenarnya kalau kita benar-benar terjun di dalam dunia kepramukaan, termasuk pertanian. Ya sampai yang saya geluti saat ini ya. Ini juga barokahnya saya senang pramuka. Sampai-sampai hampir setiap minggu pada saat sebelum menikah, ya sampai sudah menikah, hampir setiap malam minggu mesti kemah di sana di Sakamana nah itu kemah terus. Karena memang seneng. Padahal saat itu kemah pun juga tidak ada yang bayar, bahkan mengeluarkan biaya. Tapi itulah yang dinamakan hobi. Hobinya saya ya pramuka, petualangan. Tapi saya upayakan hobi itu yang produktif. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Kalau hobi kita tidak produktif, ya nanti hanya seperti itu saja, harus menghasilkan tapi seneng. Nah, begitu. Nangkep. Nah, soal produktif, jenengan tadi kan nyeplos piye bahasane nyeplos. Andalan cabang urusan pramuka produktif. Soal pramuka jenengan sebagai andalan cabang pramuka urusan pramuka produktif. Terus itu apa karena aktifnya sampean di bidang kepramukaan, terus sampean punya usaha yang gimana ya nyebutnya ya? Usaha yang bisa dibilang aktif ini sebenarnya bisa di siapapun dan siapapun bisa mengerjakan ini gitu loh. Terus imbahnya juga kita menyinggung kalau masalah pupuk organik ya. Kalau pupuk organik itu kan ibaratnya juga membersihkan lingkungan. Hal-hal seperti itulah. Lah, terus sampai dari pramuka, terus kepikiran bisnis seperti ini. Ini bisa saya bilang bisnis sebenarnya. Ya, bisa dikatakan bisnis. Jadi begini, produktif itu banyak hal sebenarnya ya, tidak harus. Kebetulan saya memang senang pacul-pacul, senang manggul tangki, senang berkebun. Ya saya memproduktifkannya di bidang itu. Lah produktif itu macam-macam. Yang senang dengan membaca, produktivitasnya bisa dengan karya membacanya itu, kemudian membuat karya tulisan itu juga produktif. Nah, yang senang dengan dunia militer, dengan barisan, kemudian dan sebagainya itu juga bisa dikatakan sebagai pramuka produktif juga. Ya kebetulan saja karena memang saya hobinya berkebun, bertani, maka saya coba untuk mengembangkan dunia itulah. Kebetulan sekitar 2-3 tahun yang lalu kan masyarakat kita itu kesulitan dalam mencari pupuk toh, Mas. Nah, sekarang bagaimana pramuka itu pokoknya harus punya solusi. Masa toh harus ketergantungan dengan pupuk kimia, misalkan seperti pupuk kimia sudah mahal, kemudian langka. Nah, itu menjadi sebuah kendala tersendiri. Maka saya berinovasi dari 2011 itu kan mulai belajar berkebun langsung praktek dan bertani itu 2011 setelah menikah itu masih saya awal itu masih full kimia Mas, full kimia, belum mengenal organik sama sekali. Sampai di 2016 belajar organik. Nah, 2016 menuju ke 2019 saya sudah katakan 80% lah. Nah, sejak 2019 saya
bertani dan berkebun itu sudah menggunakan full organik. Jadi saya belajar membuat fungisida organik, pestisida organik, pupuk organik, ya termasuk pupuk organik cair ini. Meskipun tidak dijual secara bebas, minimal siapapun yang ingin belajar, saya ajari minimal seperti itu. Karena sangat mudah. Jadi kita ada slogan di Barokah Organik itu, di pramuka yang ada di sini itu slogannya begini. Mari berkebun organik, karena berkebun organik itu sehat, murah, mudah, dan menyenangkan. Itu pasti wes. Sehat, ya? Murah, mudah, dan menyenangkan. Itu slogannya di Barokah Organik. Kenapa kok Barokah Organik? Karena begini, saya menekuni bidang organik ternyata barokai. Nah, yang disebut barokai juga bukan kemudian terus banyak uangnya, bukan Mas. Banyak yang belajar di sini, termasuk saya juga diundang ke sana kemari belajar tentang bagaimana mengolah sampah, tanaman dedaunan ini bisa dijadikan, kita kembalikan lagi pada alam. Dan itu ternyata memang yang dibutuhkan tanaman yaitu. Nah, itu kami pelajari, kemudian kita sampaikan kepada khususnya adik-adik ya yang bermain ke rumah saya ini, di rumah Barokah Organik ini. Ya, kita ajari betul teman-teman juga ya mungkin sekaligus promosi, bukan promosi tentang produk tapi promosi untuk peduli terhadap lingkungan. Memilah sampah anorganik, sampah organik jangan dibakar. Sekali lagi jangan dibakar sampah-sampah organik itu. Dimanfaatkan aja, kalau tidak ada waktu ya pokoknya cukup ditimbun, dijaga kelembapannya, dia akan terkomposkan secara sendiri oleh bakteri yang ada di sekitarnya itu. Mungkin buat friend-friendku para warga di rumah yang ini Kak, yang pengen tahu gimana sih caranya mengolah limbah A atau B atau C untuk menjadi sebuah pupuk organik, mungkin bisa langsung datang ke alamat ini ya Kak. Bisa langsung datang ke sini. Bisa di rumah di alamat di bawah ini. Alamat di bawah ini ya Min ya. Bisa di alamat di bawah ini, atau mungkin nanti bisa saya kasih kontaknya Kak B juga di deskripsi. Terus kembali lagi soal pramuka produktif Kak. Kalau kita membahas pramuka, ini nggak tahu ya, ini statement saya pribadi atau emang di kalangan masyarakat itu banyak yang seperti ini. Seorang pramuka atau orang yang aktif di dunia pramuka, terutama bagi yang sudah keluar dari ranah pendidikan, sudah lulus kuliah atau lulus SMA, terus tetap aktif di dunia kepramukaan. Itu biasanya kan kalau bahasa kerennya ceng-cengan, lok-lokan. Kan biasanya kan digojloki lah, digojloki kan. Lah awakmu pramuka itu guran, lah gak pasti biasanya seperti itu. Nah, seperti itu. Terus tanpa disadari atau enggak pun, itu juga akan berpengaruh pada teman-teman, bagi anak-anak kecil lah, anak-anak kecil untuk nantinya juga ingin belajar pramuka gitu Kak. Itu menurut Kakak cara menyikapi hal-hal seperti itu gimana? Kalau saya simpel saja, saya buktikan bahwa pramuka bisa jadi apa? Bisa jadi seperti ini. Itu kan Kakak. Oh ya. Ya pasti yang penting gini loh, kok ya namanya manusia yang penting yang kita suka itu apa sebenarnya? Kalau di pramuka itu yang disukai itu apa, ya itu saja yang ditekuni. Karena hobi kalau ditekuni bisa menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Menurut saya seperti itu. Termasuk ya kompos ini aja. Ini kan awalnya kan saya kan memang senang bertani, tidak ada iktikat untuk menjual kompos awalnya, karena itu sepenuhnya saya praktekkan, saya piurkan untuk tanaman yang saya tanam. Ya, mulai dari cabai, kemudian sampai padi dan sebagainya. Dan ternyata pertumbuhannya baik. Lah, datanglah sahabat kita namanya corona. Corona datang. Akhirnya beberapa teman-teman menyampaikan, "Mbok yo kancane iki dibagai." Bahasanya seperti itu. Maksudnya dibagai yo digedaknilah media tanamnya, digedaknilah komposnya. Kan memang untuk skala kecil, untuk pribadi awalnya. Nah, ternyata ketika saya coba besarkan, kemudian saya pasarkan di beberapa, ya teman-teman awal-awal di grup gitu ya. Nah, teman-teman ada yang beli 1, ada yang beli 2, ternyata baik. Ya seperti itulah. Nah, ini kita membuktikan bahwa pramuka tidak hanya tepuk-tepuk saja, nyanyi-nyanyi saja. Nah, sekarang sambil bekerja bisa sambil tepuk, bisa sambil nyanyi, tapi mendapatkan uang. Seperti itu, Kakak. Itu berarti nganu ya,
Yang penting pokoknya seneng aja mas, seneng dulu. Jangan kan tahu sendiri saya senengnya nggak karu-karuan sampai nun sewu nggih. Sepeda, ya sepeda, yos tunas kelapa, mobil tunas kelapa, sandal tunas kelapa, wes sampai nikah pramuka tunas kelapa juga. Lah itu karena memang saking senengnya. Dari seneng yang ya tentunya juga terukur nggih, bukan kemudian seneng sakar PDW tidak. Ya mana sisi positif negatifnya harus benar-benar kita pertimbangkan. Seperti itu, nggih Kak Dharma. Nah, nggih, kadang gitu Kak. Kalau saya dulu off-nya kan ya tentu ada beberapa alasan lah. Itu kan titik jenuhnya itu kan dari SD, SMP, SMA. Kok bangga pramuka? Iya. Terus gitu tadi ada ceng-cengan kayak apa pramuka tok. Lihat terus piye terusan mau gayemu apa terusan. Soalnya kan kalau kita mengikuti jam atau rule-nya kegiatan pramuka itu sebenarnya setiap hari Kak, hampir nggak ada habisnya. Iya, Senin sampai Senin lagi. Senin sampai Senin lagi, bahkan ketemu Senin lagi. Pokoknya ada istirahatnya. Okay. Terus untuk era sekarang nih Kak, untuk era sekarang yang Kak Bay sendiri yang masih aktif di dunia kepramukaan. Waktu mungkin era saya dulu ya, di tahun-tahun ya di bawah tahun 2014-13 ke bawah lah. Iya. Itu kan kegiatan-kegiatan umum atau bahkan di ranah pramuka sendiri kan banyak di Banyuwangi ini kan. Yeah. Untuk sekarang kan kegiatan-kegiatan ini saya lihat, tapi kalau yang pelaku seperti jenengan saya nggak tahu. Maksudnya yang saya lihat itu kan kegiatan-kegiatan seperti kemah, seperti kegiatan-kegiatan yang kalau saya dulu bahkan sampai maghrib sampai pagi itu saka apa? Warna bakti? Bukan Kak, yang TNI AD. Oh, Wira Santika. Apa? Kok Mira Santika? Wira Kartika. Oh iya, kok saya dengar tadi Wira Kartika. Itu sampai di Koramil 35 sampai toko Koramil Purworejo muter lagi PP. Oh itu perjalanan. Lagi, maksudnya kan kegiatan-kegiatan seperti itu kan yang nggak asing lah di jalanan-jalanan di Banyuwangi ini, ngaten. Untuk sekarang Kak, gimana? Sekarang keaktifannya masih intens atau gimana? Apa, kalau saya melihat ya masih intens itu di beberapa gugus depan pangkalan, bahkan kuartir ranting itu sangat giat sekali Mas. Ya cuma mungkin panjenengan kurang nopo nggih, mengikuti karena ya kurang mengikuti karena aktivitas yang kalau saya melihat luar biasa. Kalau Banyuwangi yang sekarang ini kreativitasnya bahkan wah, kalau dulu kan di zaman panjenengan mungkin atau di zaman saya belum ada lomba pun sangat minim sekali, hanya di tingkat kuartir ranting saja. Sekarang di tingkat gugus depan saja sudah berani mengadakan event seperti persiapan penerimaan siswa baru. Itu pasti ada mulai bersami LKBB, tidak hanya pertama LKBB, lomba kreasi baris berbaris, kemudian pionering, Simaporden dan sebagainya. Itu sekarang membumi kalau di Banyuwangi itu. Okay. Jadi kalau ngomong aktivitas pramuka yang zaman sekarang ini khususnya di Banyuwangi itu sudah sangat padat sekali, luar biasa Mas. Mulai dari pelosok desa, termasuk kuartir ranting Serono besok ini juga akan mengadakan kegiatan jambore ranting. Kan ada jambore ranting, jambore cabang. Itu kebetulan di sini kan masuk Serono. Itu rangkaian kegiatan-kegiatan juga sangat banyak sekali. Itu keren. Kalau awal dulu sebagai barometer itu memang Banyuwangi Selatan itu ya Tegal Delimo. Saya juga memang awalnya kan dulu Tegal Delimo. Tegal Delimo. Kemudian pindah atau hijrah di Serono. Mengikuti sunah Rasul ya. Jadi seperti itu. Banyak sekali Mas kegiatannya. Bahkan kalau mau sampai ada istilah bocah lali omah, karena saya memang jarang pulangnya seperti itu Mas. Nah kalau sekarang sudah mulai saya kurangi karena memang kita harus tahu mana yang baik dan mana yang lebih baik. Jadi pramuka itu baik, tapi ada kegiatan-kegiatan positif yang lebih baik lagi. Kalau sudah berkeluarga kan tentunya kita tidak harus Senin sampai Senin lagi pramuka di gugus depan ini gugus depan. Kita harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang tetap menafkahi keluarga, itu harus berpikir ke sana.
Kalau dulu saya nggak pernah berpikir ke sana. Ya, itu menjadi, maka kita sebagai pramuka produktif itu harus benar-benar bisa nopo nggih, bisa seproduktif mungkin memanfaatkan waktu, tenaga dan pikiran untuk tetap berkarya di dunia pramuka, mengabdikan diri untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Seperti itu, Mas. Ya, ini menarik ini. Tepat di Hari Pramuka. Ya. Ngobrol dengan seorang pramuka yang produktif. Tapi saya yakin Kak, di luaran sana banyak kakak-kakak atau mungkin adik-adik yang mungkin setara atau lebih aktif dari jenengan, itu pasti ada. Wow, banyak, Nah, banyak sekali. Tinggal konsistensi biasanya. Ya, tinggal yang penting konsistensi, terus ya banyak hal lagi lah. Lah terus kalau untuk pupuk organik ini Kak, barokah pupuk organik, saya kembali lagi ke situ. Ini barokah organik. Barokah organik. Itu kan berawal dari kekreatifan seorang Kak Bedowi yang kembali lagi seorang pramuka. Lah harapannya kan, mungkin harapan saya ke sini tadi dari kemarin ke sini dari kemarin kan itu Kak, titiknya ingin ini loh, seorang pramuka ini sebenarnya nggak hanya sekedar kegiatan, tapi next di lain waktu atau di lain kesempatan pasti juga akan memunculkan sebuah ide untuk menjadi gagasan pekerja lah. Iya. Nah seperti itu. Terus saran-sarannya Kak B ini untuk teman-teman atau adik-adik yang masih aktif di dunia pramuka, yang terutama di Banyuwangi ini, yang masih aktif di dunia pramuka atau yang baru mau aktif di dunia pramuka, sarannya gimana Pak? Untuk saran saya, tetap cintailah pramuka dengan setulus hati. Karena dari pramuka yang kita cintai dengan setulus hati ini nanti akan menumbuhkan karya-karya yang tidak, istilahnya tidak dinyonyono, diduga-duga, dinyana-nyana. Karena keberkahan dari sebuah cinta terhadap pramuka itu sangat besar sekali. Khususnya kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kalau sudah ngomong pramuka pasti siap diterjunkan di mana saja. Jadi pramuka itu menjadi guru bisa, menjadi petani bisa, menjadi tukang bengkel bisa, tukang ojek bisa, apapun profesi yang akan kita geluti ketika sudah pernah terjun di dunia pramuka, karena kedisiplinan betul-betul dididik di sana, Mas. Apa, Kak? Pramuka itu bagaimana manajemen waktu, bagaimana manajemen keuangan. Yang paling utama yang saya catat betul sampai saat ini tentang manajemen waktu, Kak. Di pramuka itu kalau sudah jadwalnya sekian, berarti jam sekian sampai jam sekian, ya ingat itu nanti. Jadi misalkan jadwal jam 7, berarti sebelum jam 7 harus sudah siap. Itu di pramuka seperti itu. Ya alhamdulillah sudah bisa kita terapkan tentang manajemen waktu tersebut. Jadi adik-adik harus tetap semangat, tetap semangat belajar. Anggap saja pramuka itu sebagai ibadah, sarana untuk ibadah, diniati ibadah, belajar, suka ataupun tidak suka, yang penting sementara coba diikuti saja apa kata kakak pembina, apa kata guru yang ada di sekolahnya, diikuti saja dulu, karena nanti akan menemukan titik ketenangan jiwa. Karena kalau sudah masuk di dunia pramuka ada ketenangan jiwa yang tidak terbayarkan. Kalau untuk saya pribadi seperti itu. Terus untuk kakak-kakak yang masih aktif sampai sekarang? Untuk yang masih aktif sampai sekarang, ya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Jangan sampai berhenti belajar. Tetap belajar, mengasah ilmu dari gugus depan satu ke gugus depan yang lain, dari kakak-kakak satu ke kakak yang lain. Sering-sering ikut pelatihan, ya. Pramuka itu banyak sekali pelatihannya. Kursus-kursus itu banyak sekali. Sering komunikasi, dan tentunya di kuartir cabang dan kuartir ranting itu tidak diam-diam saja, ya, tidak hanya jalan di tempat. Mereka sudah mulai mengembangkan sayapnya untuk mengkreasikan kegiatan. Kita bisa nimbrung di sana. Terus sebelum masuk ke ending nih Kak, ada endingnya pupuk juga. Organik. Pupuk organik ini ada apa aja sih, dan apa itu pupuk organik? Ya, kalau saya menyebutnya sebenarnya bukan pupuk organik lah, saya menyebutnya kompos. Tapi kompos juga bisa dimasukkan dalam jenis pupuk organik. Jadi kompos itu adalah kumpulan dari beberapa bahan-bahan organik. Bisa dari kotoran hewan, bisa dari
tanaman, baik itu dedaunan, ranting, ataupun mungkin dahan bahkan atau akar-akaran, dan bahkan buah-buahan itu bisa semuanya menjadi kompos. Nah, kompos yang baik itu adalah kompos yang benar-benar matang, yang terdiri dari beberapa campuran bahan organik. Itu kalau versi saya pribadi, semakin banyak bahan organik yang terdapat di dalam kompos tersebut, maka semakin berkualitas, semakin baik untuk tanaman, untuk tanah khusus. Terus untuk friend-friendku yang di rumah, kalau semisal pengen pesen, aku butuh pupuk organik. Ini sekalian promo gak apa-apa nih, Kak? Promo ya, monggo. Ya, bisa menghubungi di Barokah Organik ini. Ya, nanti nomornya ya bisa kontaknya saya kasihlah di sini ya. Wes, mungkin itu saja. Ini saya sampaikan dulu gak apa-apa. Karena di Barokah Organik ini ada arang sekam. Itu maksudnya tadi. Iya, arang sekam itu murni dari sekam yang kita bakar dengan proses pengolahan. Ya, pengolahan ini bukan dari pabrik penggilingan, itu bukan. Ada kompos. Ya, kemudian ada kokopit murni dari serabut kelapa lambangnya Pramuka, yang ada media tanam plus yang siap pakai. Ini ada 4 produk ini. Kalau yang pupuk organik cair, ya ada, tapi tidak dijual secara umum, bebas, secara umum, hanya untuk kalangan sendirilah seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu saja. Tetap semangat untuk Kak Bay, tetap berkarya. Ini salah satu karya kalau menurut saya. Tetap berkarya, sukses dengan bisnisnya, apapun itu kembali lagi dari masyarakat untuk masyarakat, Kak. Ya. Jadi masyarakat bersih, lingkungan bersih, sehat khususnya. Sehat. Nah, mungkin itu saja. Wes, mungkin itu saja teman-teman. Saya dari Banyuwangi 24 Jam mengucapkan sekali lagi selamat Hari Pramuka. Buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Kurang lebihnya saya atau Kak Bay mungkin kalau ada kata-kata yang nggak enak atau yang merasa menyinggung kalian atau gimana, kami mohon maaf. Sekali lagi kami manusia biasa nggak luput dari. Oh iya, sama-sama. Salah, luput, lepat, luput, alah itulah pokoknya. Pesan terakhir boleh enggak? Pesan terakhir dari Kak Bay untuk terutama untuk Hari Pramuka ini, Kak. Oh ya, Hari Pramuka ya, jaga lingkungan kita ya. Terus mari berkebun dan bertani secara organik karena berkebun organik itu sehat, murah, mudah, dan menyenangkan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.